ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما وأدخلني في عبادك الصالحين صدق الله العظيم. Ikhwan fillah rahimakumullah, tiada henti dan bosan-bosannya kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Bersolawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan terus istiqomah bersolawat menyambut seruan Allah dalam sebuah firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja senantiasa terus-menerus bersolawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkandung maksud betapa peran baginda Rasulullah di tengah-tengah kehidupan itu tak terbayangkan, sehingga Allah terus memberikan sholawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita juga diseru untuk senantiasa bersolawat. Pada kesempatan ini kami dalam rangkaian silaturahim ke cabang Hidayatullah Palembang. Ini bagian tahapan peristirahatan saya sebelum sampai ke tempat tujuan. Tujuannya Bengkulu, khususnya Curug, mau melaksanakan tugas mendampingi kader Hidayatullah sekaligus keluarga kami untuk melaksanakan nikah. Pernikahan di Hidayatullah ini merupakan sebuah tahapan perjalanan seorang santri sebagai satu bentuk kesepakatan, kesiapan dirinya untuk memikul amanah yang lebih besar. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, saya selalu merasakan setiap berjumpa dengan santri-santri Hidayatullah, itu yang pertama, betapa istimewanya Anda ini berada di tengah-tengah kehidupan. Dan pernyataan ini bukan mengada-ada. Alasannya apa? Sesungguhnya di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini banyak problem. Ya, problem pribadi saja, nggak usah yang besar-besar. Orang dilanda permasalahan, salah satu di antaranya adalah membayangkan masa depan. Kesibukan saat ini salah satu di antaranya adalah bagaimana mengantarkan masa depan dirinya. Dan dirinya itu bisa merasakan masa depanku bagus, sehingga dia sudah tersenyum sebelum sampai kepada tujuan, karena dia bisa membayangkan. Tapi untuk sampai ke tingkat itu, adik-adik yang dirahmati Allah, susah. Ya, bisa ditanya teman-teman Anda yang sekolah, ya, kalau diantar dengan dibuka dengan sebuah pertanyaan, cita-citamu apa? Dia selalu terbayang perjalanan hidupnya itu penuh dengan problem. Dan memang begitu. Tapi setiap saya mencermati perjalanan santri Hidayatullah, karena saya santri juga, saya akan senantiasa berbicara tentang bagaimana suasana psikologi seorang santri. Masa depannya santri Hidayatullah itu gilang gemilang.
Yang penting dia mau ikut. Yang penting dia ngerti mau dibawa kemana. Masa depannya itu luar biasa cerahnya. Karena yang mengantarkan Anda ini, yang mendorong Anda ini berada dalam satu posisi yang istimewa, ya. Kalau dalam bahasa umumnya terpandang, kalau dalam sudut pandang pribadi hidupmu sejahtera, itu bukan Anda. Yang menginginkan perjalanan kehidupan seorang muslim yang mencapai satu tujuan yang istimewa, itu adalah al-Islam. Sekarang diwakili katakanlah Hidayatullah. Hidayatullah itu punya tujuan, punya cita-cita. Bagaimana anggotanya itu hidupnya mulia, bagaimana anggotanya itu hidupnya sejahtera, bagaimana anggotanya hidupnya itu punya potensi, punya keunggulan. Maka disimpulkan dalam sebuah visi impian Hidayatullah, terwujudnya masyarakat Hidayatullah berimamah, berjamaah, sejahtera, maju, berpengaruh. Sehingga memang terasa perjalanan ini agak berat yang mencapai itu. Makanya banyak kali itu tugas-tugas sebagai seorang santri yang harus ditempuh, harus dilaksanakan. Tapi yang pasti perjalanan sebagai seorang santri di lembaga kita itu, Masya Allah, saya pun iri. Tapi kan tidak bisa lagi kembali menjadi anak-anak Ustaz Uthman, ya kan? Betul, ini bukan mengada-ada. Saya akan berbicara sekedar ada seorang santri di antar neneknya, itu yang disimpulkan. Sementara neneknya ini sudah pusing melihat dia. Begitu dia datang, cuma karena dia belum ngerti perasaannya, dia datang itu diterima oleh orang dengan rasa senang. Siapa orang itu? Saya. Ada santri. Siapa namamu? Nama saya Tirta. Dia diterima di sebuah institusi pendidikan dengan emosi si penerima, kami dengan teman-teman itu, rasa gembiranya luar biasa. Seakan-akan itu mendapatkan karunia besar. Dan dia berada dalam posisi teman, bukan sekedar murid. Nanti kamu begini ya Tirta. Jadi santri itu sudah diposisikan sebagai satu teman berpikir oleh para petugas-petugas itu. Bagaimana nggak cerdas Anda nanti? Bagaimana Anda tidak akan terdongkrak kapasitasnya, integritasnya, karena memang Anda bukan hanya diposisikan sebagai objek akademik semata. Ayo masuk kelas, ayo buka bukunya, tapi Anda diajak berpikir untuk mengelola sebuah dinamika hidup, bahasanya itu. Anda diajak untuk mengelola sebuah dinamika hidup. Tadi ketika menjelang subuh, anak saya tanya, coba kau tengok, apa itu? Nah, mereka sudah diasah tanggung jawab keliling masjid, kutip-kutip sampah. Saya ke belakang, ketemu lagi dia membersihkan kamar mandi. Kontennya apa? Dia dilatih bertanggung jawab. Itu satu moralitas yang sangat mahal dan tidak mudah membangunkannya. Ya, betapa banyaknya para pemegang amanah, seperti tadi malam itu kami tersentuh, yang tidak bisa memegang amanahnya dan dia tidak bertanggung jawab. Dibiarkan amanah itu. Salah satu contoh begini saja. Siapa namamu? Fauzan nitip barang ke temannya. Namanya? Hah? Katakanlah barang yang sekarang disenangi oleh para santri itu, katakanlah HP. Iya kan? Senang kan kalau punya HP? Hah? Ya. Kau titip HP kepada dia. Tolong Fauzan, saya titip HP. Tiba waktunya ditanya, mana HP? Lupa. Anda tersenyum atau cembel? Nah, karena dia tidak amanah.
Atau dengan kata lain, pekerjaan orang itu bikin pusing orang. Apa bukan moralitas yang buruk? Sementara Anda di tempat ini, Masya Allah, diantarkan oleh sebuah arus yang sangat kencang, ya gini, untuk menempati posisi istimewa, bermoral dan bermartabat. Makanya adik-adik yang dirahmati Allah, nasihat Pak Ustadz sederhana: pahami ya sebuah ragam kegiatan di tempat ini. Untuk apa? Pahami dengan baik. Kegiatan ini apa maksudnya? Apa gunanya? Gitu. Kembali lagi kemarin saya ngetes, ada pesantren kecil, Rohul. Saya tanya, siapa di antara kamu santri baru? Karena saya mampir ke situ. Saya, Pak. Coba kau bacakan saya surat Al-Fatihah. Karena di situ gurunya hebat. Pernah ditawar per bulan 70 juta. Antara gaji 70 juta atau tetap bersama dia. Mau dikontrak ceritanya. Saya biarkan dia, silakan pilih. Kalau Anda pilih yang 70 juta dengan catatan bagi dua ya, kontraknya 5 tahun. Berarti cepat aku kaya. Akhirnya dia menjatuhkan dia, saya tetap pilih dia. Akhirnya kita kirim ke tempat yang merintis. Saya tes muridnya yang paling baru tadi baca surat Al-Fatihah. Dia baca dengan ada videonya. Saya langsung kontrak. Ustadz, saya kontrak menjadi pengasuh. Bikin yang model begini aja, nggak usah yang lebih hebat. Yang penting bisa ngaji kayak begini. 8 bulan ke depan saya kontrak jadi pengasuh. Dia tidak usah mikir sekolahnya sampai S1. Itu gambaran betapa istimewanya menyandang santri hidayah. Nah, gitu. Makanya pahami dulu ragam kegiatan-kegiatan yang berada di pondok pesantren. Sesungguhnya bahasa ini adalah bahasa perasaan Pak Ustadz sendiri. Saya pun tidak bisa membayangkan bagaimana saya harus balas kebaikan-kebaikan lembaga ini kepada saya. Hingga sampai saya terantar menjadi manusia, minimal saya ngerti disuruh sholat. Allah nyuruh saya sholat. Dan kalau saya sholat tidak ada arti kehidupan saya. Itu ngerti saya. Pokoknya saya tidak perlu disuruh lagi oleh orang. Saya harus sholat. Jam 2 sudah gelisah. Sampai ada rasa malunya. Malu. Ya, kalau nggak menyebut nama-nama Allah itu sudah muncul rasa malu. Itu saja. Ya, bagi saya merupakan sebuah nikmat yang luar biasa. Sehingga adik-adik yang dirahmati Allah, memang perlu diazamkan ya untuk mencapai sebuah keinginan ya dengan persyaratan tumbuhnya kemauan yang kuat. Anda harus punya kemauan yang kuat. Seperti kayak tadi saya lihat ini kemauannya lumayan. Dia keliling kutip sampah sebelum sholat. Itu kalau divideokan bisa viral. Mana murid kayak gitu? Adanya hanya di hidayah. Miliki kemauan. Kemauan itu akan tumbuh dari seberapa daya tahu. Bila Anda tidak tahu mau dibawa kemana oleh hidayatullah ini, maka Anda juga tidak akan punya kemauan yang kuat. Tapi kalau Anda punya kemauan yang kuat, punya pengetahuan seperti tadi, pahami ragam kegiatan di sini dengan baik. Karena tingkatan-tingkatannya sudah dinaikkan. Atau kompetensinya itu sudah dinaikkan. Kalau masa kami dulu ya sekedar, tapi sekarang sudah tidak bisa. Contoh, dari membaca Al-Quran, gurunya saja sudah sering Hidayatullah mengundang orang luar negeri itu membaca Al-Quran. Termasuk kemarin di Medan itu dari Palestina. Kita mengundang ya seorang muallim Al-Quran dari Palestina. Ya, pelajarannya sederhana.
Ustadz itu cuma pesan kalau membaca itu saja. Pertemuan berkali-kali iyyaka na'budu. Jadi kalau membaca makanya imam kemarin saya nikmati sudah terbiasa dibetulkan. Ya, barangkali demikian nasihat singkatnya kepada kita semua. Ya semoga ya adik-adik semakin menikmati perjalanan hidupnya di pondok pesantren ini. Karena mari kita buktikan kalau ada istiqomah, masa depanmu itu sudah digambarkan oleh hidayah itu. Tergantung bahkan dan hubungan. Maka resepnya, persyaratannya ikuti aja dengan baik. Pokoknya ngikut. Kemudian dipahami. Oh, kegiatan ini gunanya ini. Kegiatan ini maksudnya ini. Maka Anda akan semakin menikmati. Dengan cara seperti ini, maka Anda akan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ini dengan semangat yang besar. Barangkali demikian. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.